Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Setelah 3 bulan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO, seorang tersangka pengedar sabu-sabu jaringan internasional di Indragiri Hilir dibekuk polisi. Lonjakan penumpang kapal mulai terjadi sejak 1 pekan terakhir di Pelabuhan Tembilahan Indragiri Hilir. Peningkatan jumlah penumpang diperkirakan berlangsung hingga tahun baru 2026. Penyelamatan gajah di Riau ditingkatkan untuk menjaga kelestarian. Gajah usia 1 hingga 5 tahun akan diberi perhatian khusus agar terhindar dari virus Elephant Endotheliotrophic Herpes Virus atau EEHV. Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Riau melarang kendaraan bermuatan berat dan truk melintas selama libur Natal dan Tahun Baru di Jalan Siak 2 Pekanbaru Riau. Pelarangan dilakukan sesuai Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri tentang operasional kendaraan angkutan barang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Surat keputusan ini telah dilakukan sosialisasi ke perusahaan dan juga pengusaha yang ada di Riau. Pengecualian kendaraan bermuatan berat yang dilarang melintas yakni angkutan bahan bakar, ternak, pupuk, dan sembako yang berlaku hingga Minggu 4 Januari 2026. Petugas masih menemukan beberapa kendaraan sumbu 3 dan kemudian diberikan surat teguran. Bersama-sama dengan pilar dari Provinsi Riau dan juga Jasara Harja hadir di sini di sub provinsi, di sub kota dan juga Jasara Harja. Artinya kami melakukan pengecekan kembali secara real bahwa bagaimana perusahaan-perusahaan transportasi itu melaksanakan keputusan bersama SKB 3 Menteri. Namun demikian di Provinsi Riau ada pengecualian, artinya Gubernur menurunkan surat edaran kembali bahwa hari ini baru tanggal 23, kalau pusat 19 kita 23. Ada beberapa klasifikasi memang pengecualian seperti kendaraan-kendaraan pengangkut ternak, ya kan, kendaraan sembako, sembako untuk bencana dan sebagainya, itu pengecualian, tidak kami batasi. Kendaraan bermuatan berat atau truk yang masih melintas akan diberi sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Ahmad Dison dan Aliarani Tuah melaporkan dari Pekanbaru Riau. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan memberi perhatian khusus setelah anak gajah Sumatera bernama Laila mati di Pusat Konservasi Gajah Sebanga, Bengkalis, Riau. Gajah betina berusia 1 tahun 6 bulan tersebut mati akibat infeksi Elephant Endotheliotrophic Herpes Virus atau EEHV. Pemerintah menjalin kerjasama dengan Vantara yang merupakan pusat penyelamatan, rehabilitasi, dan konservasi satwa liar di India yang memiliki fasilitas rumah sakit gajah. Tim dokter dari Vantara India tiba di Taman Wisata Alam Buluh Cina untuk mengecek kondisi anak gajah bernama Dona. Pengecekan meliputi pengambilan darah dan pemberian vitamin untuk anak gajah. Selain itu, mereka juga melakukan analisis medis dan tindakan preventif terhadap penyebaran virus EEHV di Taman Wisata Buluh Cina dan di kantong gajah lain di Riau. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat menyelamatkan populasi gajah Sumatera yang terancam punah dari virus EEHV. Kita bersama dengan tim dari Vantara dari India untuk bersama-sama mengevaluasi, bersama-sama melihat kondisi gajah yang di captivity
Nah, karena kita akan tahu beberapa waktu lalu ada kejadian misalnya anak gajah yang meninggal karena virus EEXV yang itu akan kita cegah, sehingga untuk mencegah itu kita perlu ada pengetahuan yang cukup, perlu ada keterampilan yang cukup. Kita bekerja sama dengan mitra kita dari luar negeri untuk datang bersama-sama membuat baseline data untuk gajah yang ada di sini, lalu juga tentu capacity building untuk Mahood ya. Bagaimana mencatat kondisi hariannya, bagaimana melaporkannya, bagaimana mengevaluasi, sehingga kita punya early warning system untuk mengambil tindakan-tindakan sebelum terjadi kejadian seperti waktu-waktu yang lalu, adanya kematian gajah yang sangat mendadak. Ini yang akan kita hindari, sehingga kita perlu bekerja sama dengan banyak pihak. Fauna Land Group bisa membantu kementerian untuk mensurvei gajah di Desa Nilo ini. Kebetulan kami bermitra dengan Vantara dari India. Mereka adalah salah satu rescue center gajah terbesar di dunia dan memiliki rumah sakit gajah terbesar di dunia. Nah, mereka ada dokter-dokter ahli yang sekarang ini ikut mensurvei lokasi ini, yang dimana beberapa waktu lalu terjadi outbreak penyakit herpesvirus, dan kami sudah melihat, mendiagnosa, mempelajari kondisi dan welfare gajah-gajah ini, dan kami akan melakukan langkah-langkah berikutnya, preventive measurement dari medis, dan akan berkala ini kami terapkan supaya menghindari terjadi kematian lagi. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat menyelamatkan populasi gajah Sumatera yang terancam punah dari virus EEHV. Ahmadison dan Wahyu Falateha melaporkan dari Bengkalis, Riau. Pulau Mepar di Daiklingga, Kepulauan Riau, merupakan salah satu objek wisata bersejarah yang selalu ramai pengunjung, terutama di akhir pekan dan hari libur. Pulau ini sebagai benteng pertahanan Sultan Siak zaman penjajahan. Untuk mencapai objek wisata, pengunjung harus menggunakan perahu atau pompong dari Tanjung Buton dengan jarak tempuh sekitar 10 menit. Benteng yang berada di atas Gunung Daik menyisakan sejumlah peralatan tempur seperti meriam dan tempat mengintai musuh. Pengunjung memanfaatkan keindahan benteng untuk bersuah foto. Suasana alam yang masih asri dengan dikelilingi pantai menjadi daya tarik. Pengunjung berharap campur tangan pemerintah untuk membuka akses agar mudah dijangkau, dan objek wisata bersejarah itu juga perlu ditata agar pengunjung nyaman. Menurut kami sih di sini suasananya masih adem, karena kan di sini pemandangannya masih hijau, masih asri lah, belum ada campur tangan pemerintah yang begitu overprotective lah dalam pengelolaan objek wisata yang ada. Jadi masih sangat terasa nyamannya. Nuansanya dapat, baik dari lautnya, baik dari penghijauan dan lain sebagainya, itu masih dapat, masih asri untuk kita rasakan. Sambil menikmati keindahan alam, pengunjung objek wisata Mepar juga dapat mempelajari sejarah Sultan Siak. Tim Liputan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dedi Rahmansyah, berterima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.